Selamat datang di channel Taksa Kaseta. Apakah kamu tahu kisah di balik salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Indonesia, Gajah Mada, Sang Patih Majapahit? Dikenal karena sumpah palapanya yang legendaris, namun tahukah kamu bahwa gagasan ini sebenarnya bukan dari pemikirannya, tapi dari raja bernama Kertanegara. Kertanegara yang memerintah dari 1268 hingga 1292 memiliki impian besar untuk menjadikan kerajaannya lebih hebat dari Sriwijaya. Namun, nasib berkata lain ketika pemberontakan Jayakatwang merenggut nyawanya dan menghancurkan impian tersebut. Tonton terus video ini sampai habis untuk menyelami kisah penuh intrik tentang bagaimana ambisi Kertanegara yang gagal akhirnya diteruskan oleh Gajah Mada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah kerajaan di Nusantara. Gajah Mada, Sang Patih Majapahit yang terkenal, berhasil menyatukan Nusantara melalui sumpah palapa yang ia ikrarkan. Menariknya, gagasan ini sebenarnya berakar dari cita-cita Kertanegara, raja terakhir Singasari. Seorang pemerhati sejarah menyatakan bahwa Gajah Mada terinspirasi oleh keinginan Kertanegara untuk menjadikan kerajaannya besar, bahkan lebih besar dari kerajaan Sriwijaya, dan menjadi pusat peradaban di zamannya. Kertanegara yang memerintah antara tahun 1268 hingga 1292 adalah putra dari Wisnuwardana dan Jayawardani, serta cucu dari pendiri Singasari, Ken Arok dan Ken Dedes. Sayangnya, Kertanegara tidak berhasil mewujudkan cita-citanya tersebut. Ia tewas dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Jayakatwang pada tahun 1292. Jayakatwang, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang di Madiun, adalah keturunan dari Kertajaya, raja terakhir Kadiri, yang kekuasaannya berakhir pada tahun 1222 setelah dikalahkan oleh Ken Arok. Keinginan Kertanegara untuk membangun kerajaan besar gagal karena serangan Jayakatwang yang terjadi saat semua orang lengah. Kertanegara dan banyak pejabatnya tewas dalam serangan tersebut. Seorang arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menambahkan bahwa sumpah palapa yang diikrarkan oleh Gajah Mada sebenarnya adalah gagasan dari Kertanegara yang belum sempat terlaksana. Gagasan ini kemudian diteruskan oleh Gayatri, putri bungsu Kertanegara, yang menikah dengan Raden Wijaya, dan akhirnya diamanahkan kepada Gajah Mada pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Pada tahun 1331, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa saat ia dikukuhkan menjadi Mahapatih Majapahit oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sumpah untuk menyatukan Nusantara tersebut diucapkan di hadapan para menteri dan ratu. Sumpah palapa tersebut tertulis dalam Pararaton Pupuh 7 bab 9 yang ditulis dalam bahasa Sansekerta sekitar abad ke-16. Cakrawala Mandala, juga dikenal sebagai Cakrawala Mandala Dwipantara, adalah sebuah konsep politik yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara yang terpisah oleh lautan di bawah satu kekuasaan. Ide ini pertama kali dicetuskan oleh Raja Kertanegara, penguasa terakhir kerajaan Singasari, yang memerintah dari tahun 1268 hingga 1292. Pada masa kerajaan Majapahit, gagasan ini dihidupkan kembali oleh Gajah Mada yang memiliki ambisi untuk menaklukkan seluruh Nusantara. Saat ini, politik Cakrawala Mandala menjadi dasar penting dalam menentukan geopolitik di Indonesia. Gagasan politik Cakrawala Mandala pertama kali muncul di benak Raja Kertanegara pada tahun 1275. Meskipun demikian, para ahli berpendapat bahwa konsep ini sebenarnya sudah ada dalam pemikiran leluhur Kertanegara. Hal ini didukung oleh Prasasti Maribong yang menyebut bahwa Ken Arok telah berhasil menenteramkan dan menyatukan dunia. Namun, bentuk realisasi dari gagasan tersebut pada masa Ken Arok belum jelas diketahui. Politik Cakrawala Mandala pada era Singasari pada dasarnya merupakan kebijakan agresif terhadap negeri-negeri seberang. Gagasan ini diwujudkan oleh Kertanegara pada tahun 1275 dengan mengirim ekspedisi ke Sumatera, yang kemudian dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu. Tujuannya adalah memperluas wilayah kekuasaan Singasari serta menggalang kekuatan dalam menghadapi ancaman Kaisar Kubilai Khan dari bangsa Mongol di daratan Cina. Kubilai Khan, yang mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1280, meminta pengakuan kekuasaan dari negara-negara yang sebelumnya mengakui dinasti Sung, termasuk Nusantara. Jika ada raja yang menolak mengirimkan upeti, maka akan dipaksa dengan kekuatan senjata. Raja Kertanegara menolak tunduk kepada bangsa Mongol
dan melancarkan ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Panglima Perang bernama Kebo Anabrang. Ekspedisi ini berhasil mempererat hubungan dengan Kerajaan Dharmasraya pada tahun 1275. Pada tahun 1286, Kertanegara mengirim Arca Buddha Amogapasa sebagai tanda hubungan diplomatik yang erat. Hubungan ini menjadi penting karena dapat menghalau serangan bangsa Mongol ke Nusantara. Hampir 1 abad setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, konsep politik Cakrawala Mandala dihidupkan kembali oleh Gajah Mada, Mahapatih Majapahit. Gajah Mada berambisi menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit setelah diangkat sebagai Patih Amangkubumi atau Mahapatih. Gajah Mada berupaya menyatukan wilayah-wilayah di Nusantara seperti Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik di bawah kekuasaan Majapahit. Usaha Gajah Mada dalam menaklukkan Nusantara berlangsung sekitar 21 tahun, antara 1336 hingga 1357. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Majapahit mampu menguasai wilayah Samudra Pasai, Jambi, Palembang, Semenanjung Malaka, Tumasik, Sambas, Banjarmasin, Pasir Kutai, dan Brunei. Menurut Kitab Negara Kretagama, wilayah yang berhasil dikuasai Majapahit meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, kecuali Sunda. Wilayah Sunda tidak ditaklukkan karena memiliki hubungan yang baik dengan Majapahit. Dikatakan bahwa Raja-Raja Sunda memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa di Jawa Timur melalui keturunan Jayabhupati. Cakrawala Mandala menjadi landasan penting dalam sejarah penyatuan Nusantara, menginspirasi strategi geopolitik hingga saat ini. Gagasan untuk menyatukan pulau-pulau di Nusantara tampaknya sudah ada dalam benak leluhur Kertanagara jauh sebelum pemerintahannya. Hal ini tercermin dalam Prasasti Maribong dan Prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Wisnuwardana. Prasasti Maribong yang berasal dari tahun 1264 Masehi menyebutkan tentang Swapitamaha Nastawa Nabi Nasrantakapalaka, yang berarti kakeknya yang telah menentramkan dan mempersatukan dunia. Sementara itu, Prasasti Mula Malurung dari tahun 1255 Masehi menyebutkan kakek sang raja yang menyandang nama Siwa, yang meninggal di bangku emas, yang menjadi pendiri kerajaan, satu-satunya payung bagi seluruh Pulau Jawa, dan yang telah menaklukkan pulau-pulau lainnya. Kakek Wisnuwardana yang dimaksud tidak lain adalah Ken Arok. Tampaknya, gagasan penyatuan ini sudah mulai disebarluaskan pada masa pemerintahan Ken Arok, meskipun bentuk-bentuk realisasinya belum diketahui sampai sekarang, karena belum ditemukan bukti arkeologis yang secara langsung dapat menjelaskan hal tersebut. Melalui berbagai bukti arkeologis yang ditemukan, diketahui bahwa Kertanagara adalah raja yang berhasil merealisasikan gagasan politik Cakrawala Mandala Dwipantara. Dengan demikian, meskipun gagasan penyatuan pulau-pulau sudah ada sejak masa pemerintahan Ken Arok, Kertanagara adalah raja yang berhasil merealisasikannya melalui ekspedisi bahari dan kebijakan politik yang agresif. Ketika Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit dan Gayatri duduk sebagai Dewan Pertimbangan Kerajaan, berbagai ide besar mulai muncul dari diskusi mereka. Gajah Mada bertekad untuk merealisasikan Sumpah Palapa yang pernah diucapkannya dengan tujuan menyatukan Nusantara. Gayatri mengusulkan Bali sebagai target awal untuk masuk ke dalam wilayah kedaulatan Majapahit. Bali dipilih karena kedekatannya dengan Jawa, baik secara geografis maupun spiritual, serta karena hubungan pernikahan yang sering terjadi antara warga kedua wilayah. Dalam buku Gayatri Rajapatni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, karya Earl Drake, dijelaskan bahwa diskusi antara Gajah Mada dan Gayatri sangat menekankan kedekatan tersebut. Bali, yang pernah berada di bawah kekuasaan Kertanegara saat Singasari berjaya, telah kembali berdaulat setelah kematian Kertanegara dan runtuhnya Singasari. Gajah Mada percaya bahwa penyatuan kembali Jawa dan Bali akan berjalan lancar karena banyak warga Bali yang tidak puas dengan raja mereka saat itu. Ditambah lagi, sejumlah kerabat Gajah Mada masih tinggal di Bali, memberikan peluang lebih besar untuk penyatuan tersebut. Gajah Mada mengusulkan agar dia dapat berkunjung lama ke Bali untuk merencanakan strategi penyatuan. Gayatri menyetujui usulan ini, melihatnya sebagai langkah prioritas. Pengetahuan mendalam Gajah Mada tentang Bali dianggap sangat berharga,
dan mereka percaya bahwa dia akan menggunakan taktik lokal dan bujukan yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Diskusi antara Gajah Mada dan Gayatri terus berlanjut, terutama mengenai Sumpah Penyatuan Nusantara yang diucapkan Gajah Mada saat menjabat sebagai Mahapatih Majapahit. Topik ini sangat penting untuk masa depan Majapahit di bawah pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, anak dari Gayatri. Mereka yakin bahwa langkah awal dengan menaklukkan Bali akan menjadi pelajaran berharga untuk ekspansi selanjutnya dan menjaga stabilitas kerajaan.